Sama Sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama Sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama Sambuddhassa. Mano pubang gama dhamma, mano seta mano maya, manasace pasanena, basatiwa karotiwa, tatonang sukamawati, cayaya anapayini ti. Pikiran adalah awal dari segala sesuatu. Pikiran adalah pemimpin. Pikiran adalah pembentuk. Ketika seseorang berbicara, bertindak dengan pikiran yang baik, maka kebahagiaan akan mengikuti, bagaikan bayang-bayang yang tidak pernah lepas dari bendanya. Para Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, selamat malam. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Merupakan satu karma baik bagi kita. Di kesempatan malam hari ini kita kembali bersama menggunakan waktu untuk memperkokoh keyakinan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Mengingat kembali ajaran-ajaran luhur Guru Agung Sang Buddha. Dan pada kesempatan malam hari ini, kita akan menggunakan sebagian waktu yang kita miliki guna membahas Dhamma untuk memunculkan pengetahuan sehingga kita bisa menuntun diri kita ke arah yang lebih baik. Para Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, apa yang ingin Bante sampaikan di kesempatan malam hari ini berkenaan dengan karma dan punarbawa, berkenaan dengan perbuatan dan kelahiran kembali. Kenapa hal ini penting untuk Ibu Bapak ketahui dari jauh-jauh hari? Karena kita semua pada dasarnya, sebelum kita mencapai akhir dari segala derita, sebelum kita menjadi seorang Arya, menjadi seorang Arahat, kita pada dasarnya masih mengalami kelahiran. Jadi kita ini pada dasarnya masih mengalami kelahiran. Dan Bante menyampaikan ini supaya Ibu Bapak punya gambaran dari jauh-jauh hari. Kalaupun belum menjadi seorang arahat, minimal tidak jatuh di alam menderita. Makanya salah satu penting kita membahas Dhamma tidak lain adalah untuk menambah pengetahuan supaya kita bisa menuntun diri kita ke arah yang
lebih baik. Terkhusus dalam hal ini tentang karma dan punarbawa. Jadi kita pada dasarnya ini masih akan mengalami kelahiran. Dan seringkali saya selalu bertanya di mana-mana, kalau ditanya nanti harapannya kalau berdoa lahir di mana, meskipun tidak menunjuk alamnya, tetapi berbicara tentang alam yang bahagia. Sebagai umat Buddha, lahir di alam manapun jadi apapun, itu tidak ada yang kebetulan. Maka penting bagi kita dari sekarang kita tahu bahwasannya kalyana wapapakang wa tasadayado bawisami. Perbuatan baik maupun perbuatan buruk, perbuatan itulah yang akan kita warisi. Jadi ibu bapak sekalian, kita harus punya satu pengertian yang kokoh, yang kuat berkenaan dengan apa semua yang muncul ini pasti, yakni hukum perbuatan. Ini hukum yang pasti. Dan sebagai umat Buddha, ini perlu dijadikan pegangan tentang hukum perbuatan. Jadi saya pikir para umat Buddha ini sudah tahu tentang hukum karma. Apa yang seseorang apa yang seseorang tanam, itulah yang akan dipetik. Nah, simpelnya begitu. Apa yang kita lakukan, itulah yang akan kita warisi. Karena minim pengetahuan Dhamma, kadang-kadang kita tidak menyadari tentang apa yang kita lakukan. Hanya lebih terbawa oleh dorongan emosi semata. Kalau emosinya baik, muncul pikiran baik, jadi berbuat baik. Tapi kalau emosinya sedang tidak baik, akan muncul pikiran buruk dan melahirkan perbuatan yang buruk. Ibu bapak pernah menyadari, pernah emosi tidak? Emosinya baik atau tidak baik? Banyak baiknya atau banyak tidak baiknya? Banyak baiknya atau banyak tidak baiknya? Wah, bahaya nih. Bahaya nih. Kenapa? Karena kalau kita banyak terbawa oleh emosi yang buruk, melahirkan pikiran yang buruk, dan kita berbuat buruk, bahayanya apa? Iya, nanti lahir kembali di alam yang buruk. Dan Anda harus menyadari supaya apa? Dari jauh-jauh hari Anda menata pikiran Anda. Maka Bante berpesan, jangan lupa meditasi. Apa sudah pada meditasi ya? Ketika Bante bilang, jangan lupa meditasi terpada senyum. Wah, itu kayak saya, mungkin begitu kali ya. Jadi penting bagi ibu bapak sekalian, dan ini menjadi salah satu ajaran Sang Buddha. Ya, maka sebisa mungkin ibu bapak sekalian, bermeditasilah. Ya, apakah sebentar, minimal kita menilik ke dalam batin kita. Karena apa yang kita pikirkan itu akan mempengaruhi perbuatan dan ucapan kita. Kalau kita terbawa oleh pikiran yang buruk, khawatirnya sanya yang muncul itu adalah sanya-sanya yang buruk. Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, di dalam salah satu sutta Majjhima Nikaya, ya tadi waktu siang kelas meditasi di Kelapa Gading saya sampaikan, ya di dalam salah satu sutta yang ada di dalam Majjhima Nikaya,
Suta nomor 57 yang berjudul Kukurawatika Sutta. Ya, Kukurawatika Sutta. Ya, nanti ibu bapak selesai dari sini nanti bisa searching di Google Majjhima Nikaya nomor 57. Judulnya Kukurawatika Sutta. Sutta tentang pertapa anjing. Judulnya begitu. Nah, di sutta itulah kita akan tahu bagaimana kerja dari karma dan punarbawa. Di dalam Majjhima Nikaya itu ada dua orang pertapa. Yang satu bernama Puna dan yang satu bernama Senia. Ya, Senia bukan merek kendaraan loh ya. Ya. Jadi pertapa yang satu yang bernama Puna ini adalah pertapa dengan cara hidup seperti layaknya seekor sapi, meliputi cara berjalan, cara makan, termasuk cara berpikirnya seperti seekor sapi. Dan satu lagi, yakni Senia, adalah seorang pertapa yang mengikuti cara hidup seperti halnya seekor anjing, meliputi cara hidupnya, cara berperilakunya, termasuk cara berpikirnya. Kedua pertapa ini menjumpai Guru Agung Sang Buddha. Dan salah satu di antara mereka, yakni Puna, itu bertanya kepada Sang Buddha. Apa pertanyaannya? Apa yang sekarang dilakukan oleh Senia, yaitu pertapa dengan cara hidup sebagai anjing, nanti kelak kemudian di masa depan dia akan menjadi apa? Mengajukan pertanyaan itu sebanyak 3 kali. Ya. Kalau Senia cara hidupnya seperti seekor anjing begini, nanti di masa depan dia jadi apa? Diem. Pertama, kedua diem, ketiga kemudian Guru Agung Buddha menjelaskan. Karena Senia cara hidupnya, cara berperilakunya, cara berpikirnya, termasuk juga cara makannya seperti seekor anjing, dan itu terus menerus di dalam pikiran dia, Guru Buddha menyebut nanti ketika hancurnya tubuh jasmani, dia akan terlahir di antara kawanan-kawanan anjing. Jadi kalau cara berperilaku, cara berpikir, cara hidup seperti halnya seekor anjing, nanti di masa yang akan datang, kalau pikiran itu terus-menerus dibiarkan, diarahkan ke sana, kecenderungan itu yang akan mengkondisikan menjadi seekor anjing. Itu pertanyaan yang disampaikan Puna sehubungan dengan Senia. Senia juga tanya juga. Lah kalau Puna yang cara hidupnya seperti halnya seekor sapi, meliputi cara berperilaku, ya, berpikir, cara makannya juga seperti seekor sapi, Sang Buddha mengatakan juga yang sama. Kalau pikiran ini diteruskan dan dikembangkan terus-menerus seperti itu, nanti juga akan terkondisi lahir di antara kawanan-kawanan sapi. Di sutta ini sebetulnya mengingatkan kepada kita semua, apa yang kita pikirkan terus-menerus, disitulah kita akan menuju.
Jadi apa yang kita pikirkan terus-menerus, disitulah kita akan menuju. Referensinya di mana, Bante? Kukurawatika, Majjhima Nikaya, Sutta nomor 57. Kita tahu dari situ. Oh, perlu berhati-hati dengan apa yang kita pikirkan. Karena apa yang kita pikirkan akan melahirkan apa yang kita ucapkan dan apa yang kita lakukan. Jadi Guru Agung Sang Buddha menyampaikan khotbah ini, selain menjawab tentang pertanyaan yang diajukan oleh Puna dan Senia, ini juga memberi warisan kepada kita. Meskipun khotbah itu sudah 2600 tahun yang lalu, itu mengingatkan kita semua hati-hati dengan kecenderungan pikiran kita. Kalau ibu bapak mendengar hal ini, kira-kira patut tidak kita melatih pikiran kita? Patut tidak kalau kita melatih ucapan kita yang baik? Patut tidak kalau kita mengisi kehidupan kita dengan perbuatan baik? Kadang-kadang ibu bapak sekalian, karena kadang-kadang kita kalau jarang sekali mendengarkan dhamma, mulai jarang ke wihara, pengertian-pengertian begini bisa tenggelam. Artinya tidak kelihatan di permukaan. Ya, diajak berbuat baik, berpikir baik, malah lebih keras. Alah, enggak usah lah, wong pikiran-pikiran saya sendiri kok, kamu kok ngatur-ngatur. Pernah enggak punya teman yang diarahkan begitu, jawabannya begitu? Belum ada ya? Ya sabar, nanti pasti ada. Ya pasti ada. Ya. Dari sutta itu, warisan kepada kita, kita diingatkan untuk berhati-hati. Dan ini juga didukung oleh Saya Dhammapada. Pikiran adalah awal dari segala sesuatu. Pikiran adalah pemimpin. Pikiran adalah pembentuk. Makanya sebelum kita berbicara, sebelum kita bertindak, ya kita harus melihat dulu sekarang saya sedang mikirin apa. Makanya kalau bisa pagi-pagi sebelum Anda beraktivitas, tolong biasakan mengheningkan pikiran sejenak. Supaya apa? Anda bisa membuat batin Anda menjadi indah sebelum Anda mengerjakan sesuatu. Ya, tolong nih dibiasakan. Ya, Bante sih mengajak. Ya, Anda melakukan ya terserah Anda. Ya, tapi kalau Anda punya habit kebiasaan yang baik, kalau pagi hari Anda meditasi dulu, sangat baik sekali. Termasuk juga malam hari Anda meditasi baik juga. Kok tidak siang-siang, Bante? Soalnya siang-siang Anda buka toko. Jadi selama Anda mampu dan bisa, sangat bagus sekali. Pagi hari, kemudian malam hari. Minimal Anda melihat ke dalam diri Anda. Kenapa? Karena apa yang kita lakukan yang disertai dengan niat, itu akan menjadi karma. Di mana ada karma, di situ ada wipaka. Karma dan wipaka akan melahirkan sebuah kelahiran kembali. Di antara kita tahu, secara garis besar alam kehidupan itu ya terbagi menjadi 3. Ada kama bumi, ada rupa bumi, dan juga ada arupa bumi. Rupa bumi dan alam arupa bumi ini adalah alam-alam yang ditempati oleh mereka yang gemar di dalam pengembangan meditasi. Sedangkan bagi orang-orang yang tidak gemar bermeditasi, alam yang dituju adalah alam kama bumi, alam nafsu. Kama bumi ini terbagi menjadi 2. Ada yang sugati dan ada yang dugati. Alam sugati itu meliputi paling bawah alam manusia, ya, kemudian ditambah alam dewa. Ini sugati.
Jadi sekarang ibu bapak sekarang ini posisinya di alam sugati nih ceritanya nih. Ceritanya ya, ceritanya di alam sugati. Tapi selain alam sugati, di dalam kama bumi ini ada yang disebut alam dugati. Ya. Duk itu menghimpit. Ya, alam dugati itu kondisi yang menghimpit. Ya, meliputi alam neraka, alam tiracana, alam peta, dan alam asura. Dan proses untuk lahir di sana itu tidak lepas dari bagaimana kekuatan pengaruh pikiran. Jadi yang menghubungkan dari alam sini menuju alam sana itu pengaruh dari pikiran. Di mana Patik Sandi melanjutkan, ini bergantung dari sanya. Sanya itu sesuatu yang kita kenali, yang kita cerap. Makanya di dalam sanya itu, ketika seseorang ajal mau datang, itu ada disebut masa cuti cita. Di dalam cuti cita itu akan muncul gambaran-gambaran yang dikenal dengan istilah nimita, gambaran batin. Meliputi kama nimita, ingat kembali tentang perbuatan-perbuatan yang dilakukan. Arama kama nimita, ingat sarana-sarana yang pernah dipakai. Atau gati nimita, melihat alam yang akan dituju. Jadi setiap orang yang akan lahir kembali di saat-saat terakhir itu akan melihat salah satu dari tiga hal ini. Apakah kama nimita? Apakah arama kama nimita? Apakah gati nimita? Nah, kalau saya ingatnya artis-artis Korea bagaimana, Bante? Lahir kembali di mana, Bante? Saya tanya, artis Koreanya di mana? Di TV. TV-nya di mana? Di rumah. Ah, kembali ke rumah. Kalau kembali ke rumah jadi makhluk apa, Bante? Anda jawab sendiri. Makanya kita ini perlu ya menyadari dari jauh-jauh hari. Perbuatan akan melahirkan wipaka. Wipaka ini akan mendorong Patik Sandi Winyana lahir ke alam berikutnya. Nah, kembali ke dalam Kukurawatika Majjhima Nikaya nomor 57, di situ Sang Buddha memberi gambaran tentang 4 jenis perbuatan. Yang pertama adalah ada perbuatan gelap berakibat gelap. Nomor 1. Nomor 2, ada perbuatan terang berakibat terang. Yang ketiga, ada perbuatan gelap dan terang berakibat gelap dan terang. Dan yang keempat, ada perbuatan bukan gelap, bukan terang, berakibat bukan gelap, bukan terang. Apa maksudnya? Yang pertama, ada perbuatan gelap berakibat gelap. Di sini seseorang berpikir yang buruk, berucap yang buruk, dan berbuat buruk. Akibat gelap adalah jatuh di alam menderita. Alam menderita itu meliputi bisa alam neraka, bisa alam tiracana, bisa alam peta, dan juga bisa di alam asura. Ya. Akibat dari apa? 3 hal. Pikiran buruk, ucapan buruk, perbuatan buruk. Dan kita tahu sebagai umat Buddha ada 10 macam perbuatan buruk. 10 macam perbuatan buruk. 3 melalui badan jasmani, 4 melalui ucapan, 3 melalui pikiran. Semua kalau ditotal ada 10. 3 secara tubuh jasmani, 4 secara ucapan, 3 secara
pikiran. Paling banyak melalui apa? Hati-hati. Ya, paling banyak itu melalui ucapan. Ucapan ada 4. Perbuatan buruk melalui badan ada 3. Membunuh makhluk hidup, mencuri, dan berbuat asusila. Saya yakin umat Buddha membunuh, lihat situasi. Kalau kepepet kan begitu kan? Ya, habis Bante tidak bisa ditunda lagi ya Bante, semutnya kebanyakan nih. Atau serangganya juga banyak ya. Saya tidak bisa satu RT dengan ini ya Bante. Saya mau pindah atau binatangnya saya pindah ya Bante ya. Nah ini kadang-kadang umat Buddha ya masih situasi dan kondisi kepepet. Sengaja tidak kepepet. Ya. Mencuri masih toleh kanan toleh kiri. Asusila tidak mungkin. Soalnya sudah biasa ikut dengan Bante. Ya, tidak mungkin. Jadi 3 hal ini yang buruk ini tidak mungkin dilakukan. Membunuh, mencuri, asusila. Ini perbuatan buruk melalui tubuh jasmani ada 3. Perbuatan buruk melalui ucapan ada 4. Berbohong. Sering, jarang-jarang berbohong. Kemudian berbicara yang tidak benar dalam arti adalah memecah, apa namanya, istilah sekarang itu jadi tukang fitnah supaya harapannya orang dengan satu menjadi tidak akur. Ngomong si A begini nanti diadukan ke B begini supaya mereka saling terbelah. Namanya pembicaraan yang memecah belah. Nah, yang ketiga adalah berkata kasar. Masih? Yang keempat adalah omong kosong. Masih? Nanti diperbaiki ya. Ya. Karena kalau tidak, ini adalah dari gelap, perbuatan gelap menuju tempat yang gelap. Ya. Jadi secara ucapan ada 4. Berbicara tidak benar, berbicara fitnah, berbicara kasar, dan berbicara omong kosong. Ini adalah perbuatan buruk melalui ucapan ada 4. Sedangkan yang 3 adalah perbuatan buruk melalui pikiran, meliputi keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin. Dan kalau seseorang ini ya isinya cuma perbuatan buruk, ucapannya juga buruk, pikirannya juga buruk, ini tidak doakan, hukumnya sudah pasti ya. Dari perbuatan gelap berakibat gelap. Ya, jadi perbuatan 10-10-nya dilakukan. Tempat yang dituju adalah alam yang gelap. Apakah alam neraka? Kalau lebih kuat kebenciannya, jatuh di alam neraka. Kalau yang paling dominan itu kebenciannya, itu jatuh di alam neraka, menuju alam neraka. Kalau yang dominan kebenciannya, kalau yang dominan itu kebodohan batinnya, mengarah ke alam binatang. Kalau yang dominan adalah keserakahannya, pelit, kikir, sukar berbagi, alam yang dituju adalah alam peta. Sedangkan kalau pikirannya diliputi oleh ketakutan, bawaannya takut aja, alam yang dituju adalah alam asura. Ya, alam asura itu karena pikiran yang takut. Ya, meskipun Anda orang baik kadang-kadang takut salah. Jadi pikirannya tenang atau takut? Takut. Bante saya tidak berani sama Bante, saya takut. Saya juga ke wihara takut Bante. Duduk aja takut Bante. Bante lihat aja saya takut loh Bante. Kalau kecenderungannya pikirannya serba takut, alam yang dituju adalah alam asura. Ya. Istilahnya kok Bante menjelaskan begitu, di mana ada namanya agati. Gati itu tempat, tujuan. Ya.
Canda gati itu sama dengan loba. Ya, alamnya peta. Dosa gati itu kebencian, alamnya neraka. Moha gati itu kegelapan batin, alamnya binatang. Baya gati, serba takut tadi, alamnya adalah alam asura. Makanya 4 alam menyedihkan itu isinya 4. Dari perbuatan gelap berakibat gelap. Itu yang pertama tadi. Yang kedua, di dalam Kukurawatika Majjhima Nikaya nomor 57 itu disampaikan yang kedua adalah dari perbuatan terang berakibat terang. Artinya apa? Dari perbuatan baik, ucapan baik, dan pikiran baik. Pikiran baik. Jadi ada 10 juga. Lawan dari tadi. Ya. Jadi yang baik itu apa? Tidak membunuh, tidak mencuri, tidak asusila, tidak berbohong, tidak menfitnah, tidak berkata kasar, dan tidak omong kosong. Pikirannya juga tidak serakah, tidak benci, tidak gelap batin. Dari perbuatan terang ini berakibat terang. Alam yang dituju adalah alam bahagia. Ya, ini alam bahagia. Ini perbuatan yang kedua. Ya. Jadi ibu bapak ya sudah dibuka pengetahuannya. Pilih yang terang atau pilih yang gelap? Pilih yang terang apa yang gelap? Kalau pilih yang terang maka 10 hal baik harus dikembangkan. Tidak membunuh, tidak mencuri, tidak asusila, tidak berbicara yang tidak benar, tidak berfitnah, tidak berkata kasar, dan tidak beromong kosong. Pikirannya jangan terlalu serakah, pikirannya jangan membenci, dan pikirannya jangan gelap batin. Makanya hari Sabtu sore, Minggu pagi jangan lupa ke supaya tidak gelap. Supaya tidak gelap. Karena kalau tidak sering-sering ke wihara bisa gelap loh. Iya bisa. Ya, bisa. Makanya ini kan wiharanya dibuka terang-terang nih lampunya nih. Ya, terang-terang nih. Artinya Anda harus datang nih. Ya, supaya apa? Kebaikan-kebaikan berkembang. Dari perbuatan terang berakibat terang. Yang ketiga, dari perbuatan gelap dan terang berakibat gelap dan terang. Maksudnya apa? Kadang-kadang nih, ya, kadang-kadang perbuatannya baik, kadang-kadang perbuatannya buruk. Jadi ada yang namanya dari perbuatan gelap dan terang berakibat gelap dan terang. Ya kadang-kadang fansen, kadang-kadang nih fansen, ya sampai rumah lihat kecoa hajar. Ini namanya gelap dan terang. Ya. Berdana, lihat mangga tetangga, ambil juga, gelap dan terang. Setia dengan pasangan hidup, kadang-kadang melirik juga. Ya, ini namanya gelap dan terang. Kadang-kadang ngomongnya jujur, kadang-kadang tidak jujur, kadang-kadang menyatukan, kadang-kadang memisahkan, kadang-kadang menfitnah juga, kadang-kadang ngomongnya halus, puji-puji, kadang-kadang ya kasar juga, ya. Kadang-kadang berbicaranya jelas, kadang-kadang ngomongnya juga omong kosong. Ya. Kadang-kadang pikirannya serakah, kadang-kadang pikirannya tidak serakah. Kadang-kadang pikirannya juga benci, kadang-kadang pikirannya memaafkan. Kadang-kadang punya pengetahuan, kadang-kadang tidak punya pengetahuan. Akibat dari perbuatan gelap dan terang berakibat gelap dan terang. Apa itu berakibat gelap dan terang? Kalau bukan jadi manusia, lahir kembali di alam dewa rendah.
Makanya kita manusia ini adalah akibat gelap dan terang. Hari ini dipuji, ih Cik, bagus sekali bajunya. Oh iya, ini rasanya kok sama ya dengan baju temenmu, jangan-jangan ini hadiah ya. Kadang-kadang dipuji, kadang-kadang dicela. Makanya alam manusia yang kita rasakan ini akibat dari gelap dan terang. Ya. Jadi kita jadi manusia ini akibat dari perbuatan apa? Gelap dan terang. Akibatnya apa jadi manusia? Makanya alam manusia ini disebut akibat gelap dan terang. Ya. Makanya kadang-kadang untung, kadang-kadang rugi, kadang-kadang dipuji, kadang-kadang dicela, kadang-kadang disanjung-sanjung, kadang-kadang ditenggelamkan. Ya, kadang-kadang bahagia, kadang-kadang menderita. Jadi ibu bapak sekalian, ini adalah akibat. Ya. Kita lahir jadi manusia, ini adalah kumpulan dari dua hal tadi. Ya, perbuatan baik dan buruk. Makanya 10 perbuatan baik juga dilakukan, 10 perbuatan buruk juga tidak dilupakan. Artinya apa? Sama-sama kadang-kadang tetap dijalankan. Jangan ngomong yang tidak benar sama orang. Alah Bante enggak apa-apa, Bante orangnya enggak ada kok. Kadang-kadang kan gak gosip gitu. Tahu enggak Bante? Dia itu loh Bante, ke wihara itu cari muka. Jangan ngomong begitu. Enggak apa-apa Bante orangnya enggak ada kok. Loh, kadang-kadang kita jadi manusia juga begitu. Ya, makanya kita lahir jadi manusia, ya memang begitu. Makanya jadi manusia itu ya beginilah. Ya, makanya ada gelap dan terang. Ya. Makanya gajinya juga gelap dan terang. Ya, ada bulan gelap. Wah, ini tanggal berapa nih? Nah, ini lagi terang-terang nih, habis gajian nih. Ya, terang-terang nih. Nanti pertengahan bulan, udah mulai tuh. Ya, surut tuh. Ya, gelap dan terang. Ya, gelap dan terang. Ini adalah akibat. Ya. Ada perbuatan gelap dan terang berakibat gelap dan terang, mengacu kepada alam manusia. Kalau bukan lahir di alam manusia, lahir kembali di surga tingkat rendah. Nah, itu disampaikan di dalam Kukurawatika. Ya, Sutta ke nomor 57. Jadi ada perbuatan gelap berakibat gelap, terang berakibat terang, gelap dan terang berakibat gelap dan terang. Dan yang keempat, ada perbuatan bukan gelap, bukan terang, berakibat bukan gelap, bukan terang. Maksudnya apa Bante? Ini perbuatan yang dilakukan oleh seorang arahat, bukan gelap juga bukan terang. Kenapa? Karena yang dilakukan seorang arahat itu bukan kusala juga bukan akusala, tetapi disebut dengan kiriya. Sedangkan kita ini jadi manusia ini kadang-kadang kusala dan aku salah. Kusala itu yang baik, ya, yang terang. Aku salah itu yang buruk, yang gelap. Sedangkan seorang arahat itu bukan gelap, bukan terang. Berakibat bukan gelap juga bukan terang. Apa itu? Nibbana. Tak terkondisi. Makanya juga bukan gelap, juga bukan terang. Ya. 4 macam perbuatan. Dan di sini mengingatkan bahwasanya kemana seseorang dilahirkan bergantung dari karma masing-masing, dan munculnya karma itu dari pikiran. Maka penting bagi kita untuk memiliki pandangan yang benar. Ya, untuk memiliki pandangan yang benar. Ya, karena kemana-mana kita tidak lepas dari 3 hal: pikiran, ucapan, dan perbuatan. Kalau kita urusan dengan orang lain, itu urusannya 2. Ucapan dan perbuatan. Kalau sedang hubungan dengan orang.
Makanya kalau Anda sedang berhubungan dengan orang, hati-hati dua. Hati-hati berucap dan hati-hati bertindak. Kalau sendirian, itu urusannya cuma dengan pikiran. Tidak mungkin dengan diri sendiri ngomong-ngomong sendiri, jawab-jawab sendiri. Anda baru bertindak dan berucap itu kalau ketemu orang. Ada enggak para bapak dan ibu ngomong-ngomong sendiri, jawab-jawab sendiri? Kalau sampai ada, segeralah berkonsultasi. ya. Karena umumnya orang baru berbicara dan bertindak itu kalau ada orang lain. Dan ketika kita sendirian, itu urusannya dengan pikiran kita. Ya. Ketika Anda di rumah itu kadang-kadang sendirian. Di saat Anda sendirian, apa yang Anda pikirkan? Pernah sendirian? Soalnya nanti kita akan sendirian ceritanya nih. Nah, kalau berucap dan bertindak bisa ngajak teman. Sini, di mana kamu? Di rumah. Nih, ke rumah nih. Di rumah sedang ada. Nah, ini kan sebentar lagi Tancupia ya. Kan kemarin sudah Pekcun ya. Nah, udah Bakcan ya. Ini sekarang nanti sebentar lagi ini Tancupia nih. Ayo ke rumah nih, banyak nih kue pia nih, ke rumah nih. Kue bulan. Sembayang kue bulan sebentar lagi nih. Ini purnama kapan nih? Udah lewat ya? Sudah sembayang belum kan? Kemarin kan masih Pekcun kemarin. Makan. Kok Bante tahu? Ya, sudah ada tanda-tandanya. Karena kalau sudah mulai kirim bakcan, oh mau Pekcun. Kalau sudah mulai kirim dana makan kue bulan, wah ini sebentar lagi ini mau Tancupia. Makanya kadang-kadang kok Bante lebih tahu ya daripada saya. Iya, soalnya Bante sudah dikode-kode dari jauh-jauh hari. Ya, jadi udah tahu. Nah, kadang-kadang kita diajak orang, ayo ke rumah. Ya, ketika Anda dipanggil ke rumahnya diajak ngobrol. Betul enggak? Diajak meditasi atau diajak ngobrol? Ayo ke rumah. Ayo kita meditasi. Pernah enggak? Enggak. Ayo ke rumah, ini ada pia, ini ada apa. Ayo ngobrol. Ketika Anda berhubungan dengan orang, Anda diajak ngobrol dan melakukan sesuatu. Tapi ketika Anda sendirian, Anda harus siap-siap dengan pikiran Anda. Termasuk suatu saat kita akan meninggalkan dunia ini sendirian. Dan tidak mungkin ngomong-ngomong. Ayo, saya mau lahir kembali, ayo ikut. Nggak mungkin ngomong-ngomong, ya. Nggak mungkin ngomong-ngomong. Makanya penting bagi kita, terkhusus ketika kita sendirian, ya, jagalah pikiran kita. Dan cara untuk menjaga pikiran, bermeditasi. Bante menyampaikan ini, bermeditasi. Meditasi itu sebagai bekal untuk perjalanan nanti. Kalau dari sekarang kita tidak mempersiapkan, ya, khawatirnya nanti pikiran kita tidak siap. Ya, makanya penting bagi kita. Tadi saya sampaikan kita ini kan mau lahir di alam yang terang. Ya, kalaupun masih ada gelap dan terang, kan ada sisi terangnya gitu loh. Ya, jangan sampai gelap full ya. Ya, jadi ada gelap dan terang, minimal ada terangnya. Kalau minimal ada terangnya, kalau bukan lahir kembali di alam manusia, lahir kembali di alam dewa yang tingkat rendah. Ya. Intinya apa? Sesuatu yang terang itu bermula dari pikiran yang benar. Dan salah satu modal dari kita punya pikiran yang benar itu kalau kita punya ketenangan. Ya, tadi pagi saya singgung, ya, habis Anda tidak meditasi sih, makanya Anda tidak tahu. Nyinggung apa ya Bante? Samadhi adalah sebab terdekat munculnya kebijaksanaan. Anda akan jadi orang bijaksana kalau Anda bersamadhi. Kalau Anda jarang bersamadhi, yang ada emosi. Kalau orang kebanyakan emosi negatif, jadi bijaksana atau bijaksini? Tidak ada kebijaksanaan sama sekali. Makanya meskipun Anda belum terbiasa, tolong ya mendekatkan. Ya, wong jauh-jauh ada konser aja Anda rela mendaftar kok. Ya, mosok meditasi tidak pernah daftar. Pernah tidak daftar meditasi? Oh, Bante di Wira Dhamma Sukha meditasi tidak usah daftar kok Bante. Datang langsung. Pernah tidak datang langsung?
Enggak pernah. Pernah. Setahun berapa kali? Tergantung Bante. Tergantung apa? Ya tergantung sama yang digantung. Jadi ibu bapak sekalian, Bante berpesan meditasilah. Ya meditasilah. Ya, karena meditasi ini penting. Kalau tidak penting, Sang Buddha tidak mengajarkan. Jangan berpikir bahwasanya meditasi buang-buang waktu. Ya, Anda mengerjakan yang tanpa mengembangkan kebijaksanaan, itulah yang sebetulnya adalah buang-buang waktu. Nonton drama Korea sampai bercucuran air mata. Ya, ini ibu-ibu nih. Ya, sampai bercucuran air mata, bermanfaat tak? Hanya buang-buang. Kenapa Bante ngomong begitu? Karena Bante pernah mendengar. Bante, saya ini gimana ya Bante? Sampai saya belain sampai pagi loh Bante. Dari sore ditonton sampai pagi loh Bante. Ya. Dan nonton itu drama Korea. Bukannya nggak boleh ya, tapi meditasinya juga harus didaftarkan ya. Bukannya cuma di list Korea apa. Saya nggak tahu ya. Saya hanya dengar-dengar dari umat-umat. Wah sekarang ada drakor, sekarang tidak ada drakor. Jadi saya tahu tuh dari umat-umat tuh. Bukan kemudian, ih Bante ikut-ikutan. Mana lah. Mana ada waktu. Ya. Jadi, ya buang-buang waktu. Jadi jangan berpikir kalau meditasi adalah buang-buang waktu. Ya. Kadang-kadang Anda mikirin yang tidak jelas itu loh, yang benar-benar buang-buang waktu. Bengong, tahu-tahu tidak jelas. Pernah bengong enggak? Pernah bengong enggak? Loh, daripada Anda bengong, lebih baik daftar ikut meditasi. Dan ini membawa manfaat. Ya, soalnya kita ini makin hari ini bertambah usia loh. Ya, bertambah usia, makin hari makin muda kan? Mudah-mudahan kan begitu ya. Makin hari kan kita makin muda. Ya, tapi kenyataannya kan tidak begitu itu. Ya, meditasilah. Kenapa? Karena ini aset yang berharga dan Sang Buddha di mana-mana selalu menekankan tentang pikiran yang baik. Ya, syukur-syukur pikiran yang baik ini bisa kita latih sampai-sampai kita melenyapkan yakni loba dosa moha. Kalau lenyapnya loba dosa moha, maka tidak akan lagi ada karma-karma, apalagi punarbawa. Makanya di kesempatan malam hari ini yang ingin Bante sampaikan kepada ibu bapak sekalian berkenaan dengan karma dan punarbawa, berkenaan dengan perbuatan dan lahir kembali. Ya, jangan sampai kita melakukan yang gelap berakibat gelap. Karena kalau sudah gelap serba susah. Pernah mengalami mati lampu? Mau cari-cari korek aja susahnya bukan main. Koreknya di mana itu susah carinya loh. Ya, apalagi cari uang sedang gelap-gelap. Susah sekali. Tapi semua akan mudah kalau posisinya terang. Makanya sebisa mungkin ya dekatkan diri Anda. Ya, hari ini mendengar tentang karma dan punarbawa. Apa yang kita lakukan itulah yang kita warisi. Dan apa yang kita warisi semua bermula dari kecenderungan pikiran kita. Ya, hati-hati. Apa yang kita pikirkan terus-terusan itu nanti menjadi apa? Jadi apa yang kita pikirkan terus-terusan itu yang akan nanti menentukan. Ya, nanti ibu bapak ya sebagai bentuk pengingatan kembali, ya nanti ada waktu, ada kesempatan, dibuka kembali Kukurawatika Majjhima Nikaya Sutta nomor 57. Jadi kalau ingat ini, yang lampau Guru Agung Buddha menasehatkan khotbah ini kepada pertapa yang menjalankan hidup sebagai anjing dan menjalankan hidup sebagai sapi. Ingat kisah Puna dan Senia. Dari situ ingat, perlu hati-hati terhadap 3 hal: pikiran, ucapan, dan perbuatan. Kalau pikiran baik, ucapan baik, perbuatan baik kita lakukan. Kalaupun kita belum menjadi orang Arya, apakah menjadi Sotapana, apakah menjadi Sakadagami, Anagami, ataupun Arahat, meskipun kita belum menjadi seorang Arya,
kita tidak mungkin jatuh di alam menderita. Ini perlu diingat-ingat ya. Ya, karena kalau sudah turun susah naik. Ya, makanya perlu berasosiasi ya, datang ke wihara. Di sini jadwal meditasi hari apa? Ini hari apa nih? Nah, berarti semalam. Hadir? Nah, bagus. Bagus bagi yang hadir. Yang tidak bagus bagaimana, Bante? Kita doakan. Semoga ada waktu untuk ikut meditasi. Kita doakan semoga rezekinya lancar. Sehingga kalau lancar, dia tidak banyak persoalan dan punya waktu hari Jumat meditasi. Ya. Terus didoakan apa? Kalau biasanya rezekinya lancar, sehat, tong jalan-jalan. Bukan ingat meditasi yuk. Ya gimana coba? Ya. Ya, tapi Bante berpesan ya jangan lupa hari Jumat ya, dicatat. Hari Jumat pukul berapa mulainya? 7. Kalau acaranya pukul 7 berarti datang jam ya, kalau rumahnya dekat 5:30, 6:30, 7. Jangan datang 9:30. Ya, jadi ibu bapak sekalian, ya ini sebagai renungan di kesempatan hari ini, ya ini demi kebaikan Anda sendiri, dan memang tugas menjadi biku punya kewajiban mendengarkan apa yang belum pernah didengar, memperjelas apa yang sudah pernah didengar. Saya tidak ada niat untuk menggurui, tetapi semata-mata saya melakukan apa yang menjadi kewajiban. Ya, jadi ibu bapak jangan kemudian menjadi Bante ini nyindir-nyindir saya. Tidak ada niat nyindir. Kadang-kadang ada umat nih, ini cerita nih. Ya kita curhat sedikit. Ya setelah selesai khotbah itu kadang-kadang saya muncul rasa bersalah juga. Kapan? Kalau ada umat ngomong, Bante kok ceramahnya kok persis dengan teman saya ya Bante. Kok Bante kok bisa tahu ya? Teman yang mana? Itu loh Bante, dia itu sebetulnya sudah punya istri, tapi nyenengi istrinya orang Bante. Kok Bante ceramahkan kok persis pas dia datang? Apa Bante bisa baca pikiran dia? Nggak ada saya bilang. Nggak ada saya bilang. Memang kewajiban biku menunjukkan hal yang baik dan meluruskan yang keliru supaya tidak jadi keliru. Jadi apa yang hari ini Bante sampaikan tentang dari gelap menuju gelap tidak ada nyinggung siapapun. Ya, ndak ada untungnya. Ya, saya jauh-jauh hari dijadwalkan Pak Sarwan, masuk datang-datang nyakiti hati Anda, kan ndak mungkin juga. Ya, ini demi kebaikan Anda, dan Anda harus bercermin dengan diri Anda sendiri supaya Anda berkembang makin hari makin lebih baik. Ini yang ingin Bante sampaikan. Semoga Anda berkembang di dalam kebajikan dan selalu bersemangat di dalam bersamadi hingga memiliki pikiran yang baik, sehingga ucapan perbuatan Anda juga berkembang dengan kebajikan. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk berbahagia.